Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nasib sial menyelimuti Singo Bodong. Masih ada yang menyangka dirinya Dadung Amuk. Siapa kali ini yang menyangka dirinya Dadung Amuk? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Singo Bodong tahu orang sekurus tengkorak itu pasti berilmu tinggi. Terbukti tendangan kakinya tadi terasa begitu berat di punggung. Sepertinya tulang punggung Singo Bodong mau patah saat menerima tendangan kaki kurus yang terdiri dari tulang terbungkus kulit itu. Dugaan Singo Bodong tentang ketinggian ilmu Cakradanu itu memang benar. Terbukti larinya yang sudah sekencang itu masih bisa disusul oleh Cakradanu. Bahkan tubuh kurus itu melompati tubuh Singo Bodong yang tinggi besar, bersalto di udara 2 kali, lalu mendaratkan kakinya persis di depan langkah Singo. Mau tak mau, Singo pun berhenti secara mendadak, napas terengah-engah. Sedangkan napas tengkorak terbang itu tetap tenang, bagai tak melakukan gerakan apapun. "Kau tak akan bisa lolos lagi, Dadung Amuk," kata Cakradanu. Singo Bodong jadi kerutkan dahi dalam kecemasannya. Tapi ia mulai bisa menangkap persoalan sebenarnya bahwa Cakradanu telah salah duga, menyangka Singo Bodong adalah Dadung Amuk. Maka Singo Bodong pun segera jelaskan kata, "Kau salah sangka, tengkorak terbang. Kau pasti mencari orang yang bernama Dadung Amuk. Aku bukan Dadung Amuk. Aku bernama Singo Bodong. Sumpah, aku bernama Singo Bodong." Tengkorak terbang tertawa keras. Singo Bodong cepat menutup telinganya. Cakradanu berkata lagi, "Rupanya kau sekarang menjadi orang yang paling pengecut di dunia ini, Dadung Amuk. Terserah anggapanmu, tapi yang jelas aku bukan Dadung Amuk." Lalu di hati Singo Bodong menggeram jengkel. Lagi-lagi orang menyangka aku Dadung Amuk. Dulu aku juga dicurigai sebagai Dadung Amuk oleh pendekar mabuk dan dewa racun. Sekarang ini di sini pun begitu. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Utusan Siluman 7 Nyawa. Nasib sial apa yang kau alami ini sebenarnya? Dulu waktu ibu mengandung aku, ngidam apa dia sehingga anaknya hidup serba sial begini? Rupanya tengkorak terbang sama sekali tidak mau percaya penjelasan Singo Bodong. Bahkan ia berkata, "Kau boleh berganti nama jika kau sudah terbujur kaku tanpa nyawa, Dadung Amuk." Jangan begitu dong. Singo Bodong tampak gemetar. "Aku benar-benar bukan Dadung Amuk. Mungkin wajahku memang mirip dia, tapi aku bukan dia, tengkorak terbang. Sungguh, berani sumpah apa saja." "Tutup mulutmu. Aku tak butuh kepura-puraanmu. Sekarang terimalah pukulan tempur baja ini." Tengkorak terbang sentakan sedikit kaki ke tanah. Tubuhnya sudah melayang cepat menuju ke arah Singo Bodong. Kedua tangannya mengepal dan begitu mendarat tepat di depan Singo Bodong, kedua tangan itu disentakkan ke depan dan dengan cepat sekali
dada Singo Bodong menjadi sasaran empuknya. Singo Bodong mencoba kibaskan tangan untuk menangkis, tapi meleset. Akibatnya, tubuh besar itu tersentak ke belakang, kedua kakinya sampai mengambang di permukaan tanah. Lalu, ia jatuh terjengkang dalam satu sentakan yang mantap sekali. Singo Bodong menyeringai. Ingin rasanya ia mengerang dan mengadu, tapi tak ada suara yang mampu dikeluarkan. Ia hanya meringis-ringis dengan mencoba menarik napas yang rasanya sangat berat itu. Pukulan gempur baja membuat Singo Bodong seperti kejatuhan batu sebesar ukuran tubuhnya sendiri. Tulang dadanya menjadi ngilu dan sakit di bagian dalamnya. Napasnya hanya bisa dihela sedikit, itu pun terasa senut-senut. Jika tidak berisi tenaga dalam yang cukup besar, tak mungkin pukulan dua tangan bertulang tanpa daging itu bisa membuat tubuh tinggi besar itu tersentak terbang ke belakang sampai berjarak 4 tindak. Waduh, bisa mati aku kalau tetap bertahan dan melawannya, kata Singo Bodong dalam hatinya. Tak guna ku jelaskan bahwa diriku bukan Dadung Amuk. Sebaiknya aku berpasrah diri saja, biarlah dibawa ke Ratu Pekat. Mungkin di sana aku bisa jelaskan siapa diriku. Mungkin Ratu Pekat bisa percayai kata-kataku ketimbang tengkorak terbang ini. Terdengar Cakadanu serukan suara cemprengnya. Dulu kau bisa buat tulang punggungku hampir patah. Sekarang giliranku membuat tulang lehermu patah, Dadung Amuk. Tunggu. Sergah Singo Bodong sambil kedua tangannya terjulur ke depan menahan agar lawannya tidak bertindak. Lalu Singo Bodong mencoba berdiri. Pada saat itu, tengkorak terbang berkata, "Oh, jadi kau sudah mulai siap menghadapi seranganku kembali." "Hah? Bukan begitu. Aku tidak bermaksud melawan dan menyerang. Kalau kau tadi bilang aku disuruh memilih, baiklah, aku memilih diserahkan kepada Ratu Pekat. Bawalah aku menghadap dia." Tengkorak terbang memandang penuh sangsi. Sinar matanya yang penuh curiga itu tak berkedip. Sekalipun Singo Bodong telah disodorkan kedua tangannya untuk siap dirantai atau diikat, tapi tengkorak terbang tak cepat bertindak. Orang kurus kerontang itu justru membatin dalam hatinya. Mengapa dia semudah itu kutumbangkan? Mengapa dia segampang itu mau menyerah? Ada apa dengan dirinya? Singo Bodong melihat lawannya ragu-ragu. Mulanya, ia merasa ada harapan bahwa kata-katanya tadi akan dipercaya. Tapi segera ia punya praduga lain bahwa lawannya tidak percaya tentang kepasrahannya dan masih ingin mencoba menghajarnya. Singo Bodong cemas dan segera ucapkan kata, "Bawalah aku menghadap Ratu Pekat. Aku sudah jelaskan bahwa diriku bukan si Dadung Amuk. Tapi kau tidak percaya. Kalau kau menantangku bertarung, aku tidak berani. Aku bukan orang berilmu tinggi. Aku pasti bisa kau bunuh dalam satu gebrakan saja. Daripada aku mati nganggur, lebih baik bawalah aku menghadap Ratu Pekat yang juga tak aku tahu siapa dia itu. Aku pasrah padamu." Masih membatin tengkorak terbang saat ia berkata dalam hati, "Setauku, Dadung Amuk tidak punya jiwa seperti ini. Setauku, Dadung Amuk pantang menyerah. Dia memilih lebih baik mati daripada menyerah. Tapi mengapa orang ini mudah sekali pasrah padaku? Apakah dia memang bukan Dadung Amuk ya? Tak mungkin. Baru 6 bulan aku berpisah dari pertarungannya. Mana mungkin aku lupakan wajah angkernya itu? Sebaiknya biar Ratu Pekat yang menentukan apakah dia Dadung Amuk atau bukan. Kalau toh dia memang Dadung Amuk, tak urung aku juga yang akan diperintahkan untuk menghabisi nyawanya." Singo Bodong segera digiring oleh tengkorak terbang. Sebagai jaga-jaga, tengkorak terbang tak mau berjalan di depan atau di samping Singo Bodong. Tetapi hal itu menyulitkan buat Singo Bodong, sebab tiba-tiba ia sering ditendang pinggangnya jika salah arah. Singo Bodong sampai merasa jengkel sendiri dan berkata, "Jalan lebih dulu, jadi aku bisa mengikutimu. Aku tidak tahu kemana arah menuju Ratu Pekat." "Jangan belagak bodoh ya.
Dadung Amuk, kata Cakradam dingin. Aku memang tidak tahu arah. Kemana seharusnya aku melangkah sekarang ini? Belok ke kiri, tolol. Bentak Tengkorak Terbang dengan suaranya yang nyaring memekakan telinga. Akhirnya Singa Bodong melangkah mengikuti perintah Tengkorak Terbang. Ia sama sekali tidak memperhatikan tanda-tanda akan melakukan perlawanan. Tengkorak Terbang semakin heran melihat sikap polos itu. Hanya saja, tiba-tiba Singa Bodong tersentak mundur dalam 3 langkah sambil badannya melengkung ke depan. Ada sesuatu yang telah menyodok perutnya, hingga Singa Bodong merasa mual dan hampir muntah lagi. Sentakan mundur itu membuat tubuh besarnya menabrak Tengkorak Terbang. Akibatnya, punggung Singa Bodong kembali terkena pukulan tangan kurus kerontang itu. Plok! Aku tersentak dari depan nih, betak Singa Bodong karena jengkel tak tertahankan. Jangan marah padaku. Ada sesuatu yang menyodok perutku dari arah depan. Beratnya melebihi sebatang balok. Tengkorak Terbang tak jadi lepaskan pukulan lagi ke arah wajah Singa Bodong. Mata cekungnya segera menangkap memar merah di perut Singa Bodong. Ia pun segera tahu ada orang yang telah menyerang Singa Bodong dari kejauhan. Benarkah ada yang menyerang Singa Bodong dari kejauhan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.